Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi di sini di channel Kang Sam. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal AKM 1. Sekarang bagian yang ketiga atau part 3. Ibu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk peserta didiknya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat yang ingin dibeli berupa buku tulis, bolpoin, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rezeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Ini gambarnya ya. Kita lanjutkan ke soal AKM 1 bagian 3. Nah, pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan tiap paket yang tersedia di toko Rezeki dan toko Makmur, Bu Siti menarik kesimpulan bahwa yang pertama, harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih mahal dari toko Makmur. Kemudian yang kedua, harga sebuah buku tulis di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Yang ketiga, harga sebuah penghapus di toko Rezeki sama dengan di toko Makmur. Yang keempat, harga sebuah penghapus di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Dan yang terakhir, harga sebuah ballpoint di toko Rezeki lebih murah dari toko Makmur. Nah, kita akan mengetahui jawaban yang ada di pilihan ini apabila kita membuat kesimpulan. Jadi, dari gambar yang ada, paket-paket yang ada yang disediakan di toko Rezeki dan toko Makmur, itu kan tersedia setiap jenis paketnya terdiri dari penghapus, ballpoint, dan buku. Maka, untuk mengetahui harga masing-masing, kita harus mencarinya dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelum pembahasan, kita harus sudah terbiasa dengan soal AKM. Bahwasannya ketika di sini pilihannya berupa kotak-kotak, maka ini termasuk ke dalam pilihan ganda kompleks atau PGK, di mana jawabannya lebih dari 1 ya. Jawaban benarnya itu lebih dari 1. Oke, next ke pembahasannya. Nah, ini adalah gambar atau informasi yang disediakan di soal. Toko Rezeki tersedia paket hemat, paket ekonomis, paket murah. Toko Makmur tersedia paket sedang, paket besar, paket lengkap. Dan setiap paket itu memuat beberapa alat tulis. Maka langsung saja kita susun model matematikanya dari informasi yang ada ini. Ya. Pertama, ketika kita mau menyusun model sistem persamaan linear 3 variabel, tentunya kita harus memisalkan informasi-informasi yang tersedia itu dengan suatu variabel. Maka kita misalkan di sini penghapus adalah B, kemudian ballpoint adalah BL, dan buku adalah BK. Sehingga yang pertama kita dapatkan di toko Rezeki adalah 3 penghapus, ditambah 4 ballpoint, ditambah 8 buku tulis. Ya, harganya adalah 62.000. Ini adalah persamaan pertama. Yang kedua, untuk paket ekonomis itu tidak tersedia penghapus. Ya. Tetapi yang tersedia adalah 8 ballpoint dan 5 buku tulis. Sama dengan 57.000. Ini persamaan kedua. Dan yang ketiga, untuk paket murah ini tersedia 1 penghapus ya, P, ditambah dengan 3 buku tulis. Karena di sini tidak memuat ballpoint. Harganya adalah 17.000. Kita lanjutkan sekarang ke toko Makmur. Nah, toko Makmur paket sedang itu memuat 2 penghapus, 4 ballpoint, dan 5 buku tulis yang harganya adalah 48.000. Kemudian yang kedua, untuk paket besar itu tidak tersedia penghapus. Nah, yang tersedia di sini adalah 12 ya, ini 4, masing-masing 4 kali 3 adalah 12. 12 ballpoint dan 8 buku tulis. Harganya adalah 90.000. Ini persamaan keduanya. Dan persamaan yang ketiganya adalah 3 penghapus, ya, 8 ballpoint, dan 5 buku tulis. Di mana harganya adalah 64.000.
Jadi kita di sini sudah menyusun model matematika dari informasi yang ada di toko rezeki dan toko makmur. Masing-masing ini untuk toko rezeki, persamaannya ya, ada 3, 1, 2, 3. Kemudian toko makmur juga ada 3 persamaan. Ini persamaan 1, 2, dan 3. Kenapa di sini ada 3 persamaan? Karena di sini yang memuat adalah 3 variabel. Oke, setelah kita susun model matematika dari informasi yang ada, lalu kita lanjut ke perhitungan. Ya, yang pertama akan kita cari adalah harga setiap alat tulis yang ada di toko rezeki. Kita harus selalu ingat bahwasannya untuk menentukan sistem persamaan linear 3 variabel, itu caranya bisa menggunakan metode substitusi, bisa menggunakan metode eliminasi, dan juga bisa menggabungkan kedua metode, yakni gabungan eliminasi substitusi, ya. Dimana ketika di sini memuat 3 variabel, maka kita harus menjadikan itu 2 variabel. Caranya dengan saya di sini akan menjelaskan dengan metode gabungan, ya. Nah, yang pertama kita pilih di sini persamaan 1. Ya. Kemudian kita eliminasi dengan persamaan 3. Kenapa kita eliminasi dengan persamaan 3? Karena di sini sudah tersedia persamaan yang memuat 2 variabel. Variabelnya adalah BL dan BK. Sehingga kita cukup butuh satu lagi persamaan 2 variabel yang memuat BL dan BK. Sehingga dari persamaan 1 dan 3 inilah kita akan mengeliminasi P, ya, sehingga nantinya akan tersedia BL dan BK, ya. Nah, kita sudah masukkan sini, ini persamaan 1, ini persamaan 3. Lalu, karena di sini yang akan kita eliminasi, koefisien dari variabel P-nya belum sama, jadi kita samakan dengan mencari KPK, di mana KPK 3 dan 1 adalah 3. Sehingga ini dikali 1, dan ini dikali 3, ya. Nah, kita kalikan 1 ini masih sama ya bentuknya, kemudian ini persamaan yang ketiganya kita kalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 3P tambah 9BK sama dengan 51.000. Setelah sama koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi, maka di sini tandanya adalah positif, sama-sama positif. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya ketika sama tanda yang akan kita eliminasi, di sini cukup operasinya dikurang. Ketika beda tanda, positif negatif atau negatif positif, itu selalu ditambah, ya. Tapi kalau sama tanda, positif-positif atau negatif-negatif, itu selalu dikurang. Sehingga 3P kurang 3P adalah habis. 4BL, di sini tidak ada kawannya ya, sehingga ini tuh turun. Kemudian 8 dikurang 9 adalah negatif 1. Dan 62.000 dikurang 51.000 adalah 11.000. Jadi, setelah kita eliminasi P dari 2 persamaan ini, maka muncullah persamaan baru, yakni persamaan 4 yang memuat 2 variabel. Nah, tadi di persamaan itu sudah ada 2 variabel ya. Persamaan 2 itu sudah 2 variabel. Kemudian di sini juga ada persamaan baru, yakni persamaan 4 yang memuat 2 variabel, sehingga sudah terpenuhi ya yang 2 variabel, yakni mana yang ini, persamaan 2 dan persamaan 4. Sehingga dari persamaan 2 sama persamaan 4 inilah kita akan mengeliminasi salah satu persamaan. Nah, yang akan saya eliminasi di sini adalah BL. Koefisien dari BL ini 8 dan ini adalah 4. Sehingga KPK 8 dan 4 adalah 8. Ini kita kali 1 dan ini kita kali 2 ya. Sehingga hasilnya ini masih tetap. Dan ini kita semua dikalikan 2. Hasilnya 8BL dikurang 2BK sama dengan 22.000. Sehingga sama dengan yang di atas ini ya. Ini tandanya sama-sama positif sehingga operasinya dikurang. 8 kurang 8 itu habis. 5 kurang negatif ya, sehingga ini kurang negatif. Jadi kita kalikan menjadi positif. Jadinya 5 tambah 2 itu tuh 7. Kemudian 57.000 kurang 22.000 itu hasilnya adalah 35.000. Sehingga BK itu adalah 5.000 ya. Jadi
untuk harga buku di toko rezeki itu masing-masingnya adalah Rp5.000. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan harga dari suatu variabel, di mana di sini adalah variabel yang sudah ditemukan adalah variabel dari harga buku. Maka ketika kita sudah ketemu satu variabel, maka kita masukkan ke dalam dua variabel. Nah, yang saya ambil di sini adalah persamaan yang keempat. Jadi persamaannya 4BL dikurang BK sama dengan 11.000. Ya, di mana BK-nya adalah 5.000 sehingga 4BL sama dengan 11.000, ini tambah ya, tambah. Jadi konsepnya adalah sama-sama untuk menghilangkan negatif 5.000, maka konsep secara matematikanya itu adalah ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah 5.000. Tetapi terkadang kita tidak menggunakan konsep itu. Kita pengen cepat saja. Itu pindah ruas katanya ya. Nah, gitu pindah ruas. Negatif pindah ruas ke kanan jadi positif. Tapi konsepnya adalah seperti yang tadi. Sehingga 4BL sama dengan 16.000 dan harga BL ya itu adalah 4.000. Jadi harga buku adalah 5.000 untuk masing-masingnya. Kemudian untuk masing-masing ballpoint di toko rezeki itu harganya adalah 4.000. Oke, setelah kita temukan harga buku kemudian harga ballpoint, berarti kita sudah menemukan nilai dari dua variabel, variabel buku kemudian variabel ballpoint. Maka selanjutnya yang terakhir kita cari harga penghapus. Jadi dua variabel ini kita pilih ya. Apakah mau kebersamaan di sini yang sudah ada memuat dua variabel yang ada penghapusnya dan ada bukunya adalah persamaan 3. Jadi kita ambil persamaan yang 3. P tambah 3BK sama dengan 17.000. Harga bukunya adalah 5.000 sehingga P tambah 3 kali 5.000 sama dengan 17.000. Sehingga P ditambah ini 15.000 ya, 5 kali 3 sama dengan 17.000. Dan P-nya itu 17.000 dikurang 15.000. Ya, hasilnya adalah 2.000. Nah, sekarang kita sudah menemukan harga setiap alat tulis di toko rezeki. Harga penghapusnya adalah 2.000, harga ballpointnya adalah 4.000, dan harga bukunya adalah 5.000. Oke, gimana bisa difahami? Sekarang kita lanjut ke toko makmur, ya, toko makmur. Nah, ini model matematika yang didapatkan dari toko makmur. Nah, di sini dari 3 persamaan ini sudah ada yang memuat persamaan dua variabel. Apa variabelnya? BL sama BK. Sehingga kita cukup mencari satu lagi persamaan yang memuat dua variabel, yakni variabel BL dan BK. Sudah pasti yang harus kita eliminasi adalah variabel P dari 1 dan ini harusnya 3 ya. Ini harusnya 3, sorry. Bisa kita ubah ya. Ini adalah 3. Ini 3 ya. Nah, ini 3. Oke, kita lanjutkan. Ya. Kita masukkan ke sini persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, yang akan kita eliminasi adalah P. Syarat untuk mengeliminasi itu koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi itu harus sama. Ini 2, ini 3, sehingga KPK-nya adalah 6. Untuk itu, kita di sini 2 kalikan 3, biar jadi 6, dan 3 juga kalikan 2, biar jadi 6. Sehingga hasilnya adalah 6P tambah 12BL tambah 15BK sama dengan 144.000. Jadi dalam matematik itu harus memuat konsep adil ya. Ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam matematik itu keadilan bagi seluruh matematika ya. Jadi ketika misalkan ini 2 suku pertama dikalikan 3, itu harus adil juga untuk suku yang lainnya. Maka semuanya harus dikali 3.
Oke, kita lanjutkan. Ini 3 kali 2, 6, 8 kali 2, 16, 5 kali 2, 10, dan 64.000 kali 2 adalah 128.000. Sehingga yang akan kita eliminasi variabel P, tandanya adalah sama-sama positif. Sehingga operasinya adalah dikurang. 6P kurang 6P habis. 12 kurang 16 adalah negatif 4. Ya, 12 kurang 16 adalah negatif 4. Kepunyaan 12, kita memiliki 12, hutang adalah 16, sehingga keinginan adalah 16, sehingga kita harus berhutang 4 ya, 4 BL. 15 dikurang 10 adalah 5 BK, dan 144.000 dikurang 28.000 adalah 16.000 ya. Maka kita sudah mendapatkan persamaan baru, yakni persamaan 4 yang memuat dua variabel, yakni variabel BL dan variabel BK ya, menyesuaikan dengan persamaan 2 tadi. Oke, langsung saja kita eliminasi ya. Nah, maka di sini yang akan saya eliminasi ya, kita eliminasi sama-sama adalah variabel BL. Karena di sini 4 itu dikali 4 KPK 4 dan 12 adalah 12, sehingga yang atas ini kita kali 1, yang bawah kita kali 3. Kenapa? Karena KPK 4 dan 12 adalah 12, sehingga 4 ini biar jadi 12 itu harus dikali 3. Sehingga ini masih tetap ya, karena dikali 1. Kemudian ini adalah negatif 4 kali 3 negatif 12, 5 kali 3 adalah 15, dan 16 kali 3 adalah 48. Oke. Nah, di sini variabel yang akan kita eliminasi itu tandanya berbeda. Satu positif, satu negatif. Sehingga operasinya itu harus ditambah ya. Ini bukan dikurang lagi, sorry. Nah, ini harus ditambah. Ya, kita tambahkan di sini. Sorry ya. Nah, ini kan harus kita tambah. Nah, maka 12 positif kali negatif kan negatif. Jadi 12 kurang 12 adalah habis. Kemudian 8 tambah 15 itu 23, dan 90 tambah 48 adalah 138. Ini 138.000. Jadi kita lanjutkan. BK 138.000 dibagi 23 itu adalah 6.000 ya. Jadi untuk harga setiap buku di toko makmur itu harganya 6.000. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari salah satu variabel, yakni variabel buku. Ketika kita sudah mendapatkan satu variabel, ya, nilai satu variabel kita masukkan ke dalam persamaan yang memuat dua variabel. Berarti yang kita ambil adalah persamaan 2. Ya. Kita ambil persamaan 2, bisa ini, atau juga persamaan 4. Kenapa? Karena persamaan 2 dan 4 itu memuat dua variabel. Jadi yang saya ambil adalah persamaan 4. Ya. Negatif BL tambah 5BK sama dengan 16.000. Oke, kita lanjutkan. Negatif 4 BL ditambah 5 kali 6.000 ya. Karena harga bukunya adalah 6.000 sama dengan 16.000. Sehingga negatif 4 BL tambah 5 kali 6 30.000, dan negatif 4 BL sama dengan 16.000. Ini ya positif, pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Itu secara cepatnya. Nanti tadi konsepnya sudah dijelaskan. Sehingga negatif 4 BL adalah negatif 14.000, dan BL negatif dibagi negatif adalah positif. 14.000 dibagi 4 adalah 3.500. Jadi harga setiap ballpoint di toko makmur itu adalah Rp3.500. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari dua variabel, yakni variabel buku dengan variabel ballpoint. Nah, sekarang di sini yang memuat dua variabel itu cuma satu ya, persamaan 2, kemudian persamaan baru adalah persamaan 4. Jadi mau tidak mau nilai dari dua variabel yang kita dapatkan ini kita harus masukkan ke dalam persamaan yang memuat 3 variabel, di mana kita akan mencari harga penghapus, betul. Jadi yang kita ambil adalah
Ini sorry, koreksi ya. Ini adalah 64.000 ya. Ini adalah 64.000. Sorry, ada koreksi ya. Nah, ini ada. Ini adalah 64.000. Ya. Ini adalah 64.000. Nah, jadi silakan bisa dikoreksi ya kesalahan saya menulis. Ini adalah 64.000. Oke, kita lanjutkan. Jadi persamaan yang kita ambil adalah persamaan 1. 2P tambah 4BL tambah 5BK sama dengan 48.000. Nah, sehingga kita masukkan 2P tambah 4 kali BL, BL-nya 3.500, tambah 5 kali BK. BK-nya adalah 6.000 sama dengan 48.000. 2P tambah 4 kali 3.500 adalah 14.000, dan 5 kali 6 adalah 30 sama dengan 48.000. Oke, 2P ini 30 tambah 14 adalah 44. Sehingga hasilnya adalah 48.000, ini positif, ke kanan jadi negatif. Ya, dan harga 2P untuk 4.000, sehingga untuk setiap ya harga penghapus di toko makmur adalah 2.000. 4 dibagi 2 adalah 2 ya. 2.000. Nah, jadi sudah kita dapatkan harga setiap alat tulis baik itu di toko rezeki dan toko makmur. Nah, sekarang kita akan bandingkan ya. Sekarang kita akan bandingkan untuk menentukan pilihan mana yang sesuai. Nah, untuk toko rezeki, harga penghapus itu 2.000 dan toko makmur juga 2.000. Jadi sama ya. Untuk harga ballpoint di toko rezeki itu 4.000 dan toko makmur adalah 3.500. Dan harga buku tulis di toko rezeki itu 5.000 dan toko makmur adalah 6.000. Sehingga mari kita cocokkan dengan pilihan. Harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih mahal dari toko makmur. Ya, buku tulis toko rezeki lebih mahal daripada toko makmur. Ini salah ya, karena toko rezeki itu lebih murah daripada toko makmur. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, harga sebuah buku tulis di toko makmur, di toko rezeki lebih murah. Oke, benar ya. Ini lebih murah. 5.000, ini toko makmur adalah 6.000. Kemudian yang ketiga, harga sebuah penghapus toko rezeki sama dengan, ini sudah sama ya, ini benar. Kemudian harga sebuah penghapus di toko rezeki lebih murah. Oh, ini jelas salah ya, karena sudah kita dapatkan harganya adalah sama untuk penghapus. Ya, ini salah. Dan yang terakhir, harga sebuah ballpoint di toko rezeki lebih murah dari toko makmur. Kita lihat ballpoint di toko rezeki katanya lebih murah. Ini salah ya, karena di toko rezeki itu lebih mahal daripada toko makmur. Maka yang terakhir itu juga salah. Sehingga kita sudah mendapatkan pilihannya ada dua ya, yakni yang kedua dan yang ketiga. Jadi untuk soal AKM 1/3 ini bentuknya adalah PGK, yakni pilihan ganda kompleks, yang pilihan benarnya lebih dari 1. Kita mendapatkan pilihan benar di sini adalah 2. Gimana? Ada pertanyaan? Apabila ada yang masih belum bisa difahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung saja tulis komentarnya di kolom komentar berikut ini. Apabila pemirsa semuanya memiliki trik yang lebih cepat daripada yang saya bahas di sini, silakan juga bisa berbagi ilmunya dengan kita semuanya dan tuliskan di kolom komentar juga ya. Dan jangan lupa untuk di-share ke pemirsa yang lainnya, baik itu sesama pendidik atau siswa-siswa kita. Karena mungkin di luar sana sedang banyak orang yang sedang menanti bagaimana sih bentuk soal-soal AKM yang akan diberikan ujiannya di tahun 2021 sebagai asesmen nasional ya. Jadi jangan lupa untuk di-share ke pemirsa yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan soal AKM berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.